Kalau dulu pernah kita bahaskan yang mana yang namanya al-mawjudat itsnain, yang wujud itu kan dua dalam ilmu akidah. Ada yang mawjud hakiki, ada aradhi. Yang hakiki ya Allah itu sudah kita bahas dulu dalam ilmu akidah. Yang adanya wajibul wujud, yang makna wajibul wujud ada tanpa permulaan, tanpa diciptakan, ada tanpa pernah tidak ada tanpa didahului dengan adam ketiadaan, tanpa diciptakan dan sebagainya. Itulah makna mawjud hakiki ndik narapi Allah Ta'ala. Nah yang kedua ini mawjud aradhi, ada juga aradhi, namanya wujudnya itu karena diwujudkan. Siapa itu? Kita dan semua alam semesta yang selain Allah, itu namanya mawjud aradhi, adanya karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok bisa perkara yang aslinya tidak ada itu kok bisa menghijabmu daripada Allah yang mengadakan yang dulu tidak ada itu? Paham maksudnya? Makhluk ini kan hakikatnya tidak ada. Yang hakikat ada sebenarnya siapa? Allah. Makhluk ini ada karena diadakan. Kok sesuatu yang dulu itu tidak ada, adanya karena diadakan, dan suatu saat akan tidak ada lagi, kok bisa menghijabmu dari zat yang mengadakan itu semua, dari Allah itu? Itu Imam Ahmad Ibn Attar itu heran, namanya wali kan, heran bang, nggak bisa dibayangkan kok ada orang yang terhijab daripada Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri ciptakan, yang jelas-jelas yang wajibul wujud Allah itu kok nggak nampak, yang nampak itu kok makhluk saja, ngelihat makhluk saja, nggak bisa dia nisbatkan itu, zahirkan itu, bahwa di sana di baliknya itu ada zat yang menggerakkan, mengaturnya, yaitu Allah. Jadi di sini juga ya harus kita betul-betul memahami dari dalam mengaji ilmu tasawuf ini termasuk bahasannya ilmu tasawuf. Jadi dulu sering yang arahkan sebelum kita ngaji hikam niki, kalau mau ngaji tasawuf itu sebagai syaratnya itu harus kita ngerti ilmu akidah. Kalau enggak nanti kita akan bayangkan Allah itu cahaya, nanti Allah itu lebih terang dari segalanya, nanti akan timbul di otak kita, berarti Allah itu cahayanya kayak gimana. Itu enggak boleh, itu enggak boleh. Itu ulama mengibaratkan posisi ilmu akidah dalam ilmu tasawuf ini ibarat ilmu nahu dalam segala bidang ilmu. Kalau orang itu nggak bisa ilmu nahu, sorob, ilmu alat, nggak akan bisa baca kitab. Seumpama pun bisa pasti salah dia punya kaidah. Harus dia kaji dulu ilmu nahu sorob yang benar, baru dia akan bisa baca dan bisa memahami. Begitulah juga kedudukan ilmu akidah niki dalam tasawuf ini. Kok kita ini enggak memahami betul ilmu akidah, terus tengaji mutasawuf bareh paran teduan Allah leate, Allah bersama yang ini, Allah seperti ini, semua akan merusak akidah kita. Paham ya? Tapi alhamdulillah kita sudah walaupun sebagian paham atau enggak, sudah kita bahas selesai ngaji ilmu akidah. Kalau kita kan ahli sunnah wal jamaah, itu udah yang pernah kita kaji itu, yang dikarang oleh Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Alhamdulillah kurang lebihnya seperti itu sudah. Insyaallah lintasan-lintasan apa saja insyaallah bisa kita tepis kalau kita sudah selesai mengkaji ilmu akidah. Karena rentan dalam tasawuf nih yang namanya hudur, ada namanya cahaya, ada namanya Allah mendekat, ada, itu semua sering dibahas dalam tasawuf itu. Itu kalau kita pahami itu secara zati, Allah dekat marah itu berdekat, oh bahaya. Allah itu enggak seperti itu. Dipahami turun bersama kita di mana saja, itu semua tidak boleh dinisbatkan kayak itu. Semua tempat jihad, arah, semua itu tidak layak dinisbatkan kepada turun, naik, bersemayam dan sebagainya, itu tidak layak. Karena Allah itu ada sebelum itu semua ada. Sebelum ada tempat, sebelum ada kata arah dan sebagainya, Allah sudah ada. Maka Allah enggak terkait dengan itu semua. Maka nanti kita bahas ini, ada cahaya Allah lebih terang, berarti Allah itu baru berbentuk cahaya lebih terang. Oh jangan, bahaya kalau kita salah pemahaman. Insyaallah ya.
Nah, ini maksudnya ngaji tasawuf yang benar, bukan sekedar ngaji ngeros doang. Ngaji disertai dengan ngaji kitab. Harus, kata ulama itu, sebagaimana kita akan bisa memahami betul isi kitab-kitab agama ini, perlu pemahaman ilmu nahwu shorof supaya selamat pemahaman kita. Begitu juga dalam memahami ilmu tasawuf ini, ilmu batin atau ilmu hati ini, harus betul-betul juga kita betul-betul memahami ilmu akidah. Itu sifat 20 itu, wujud, qidam, baqa, mukhal, itu semua harus kita betul-betul paham supaya kita enggak nanti mentasbihkan atau menjisimkan Allah serupa dengan makhluk. Keruan ibadah, ternyata ibadah kita ditolak karena melanggar aturan dalam kajian-kajian ilmu tasawuf. Paham ya? Ini hikmahnya pendek nih. Cuman ya mungkin ada hal lain nanti yang perlu yang jelaskan juga. Niki mungkin yang penting juga jelaskan sebelum yang bahas ini, supaya kita, termasuk sekarang kan teman-teman kita diantaranya ada yang sudah ambil baiat tarekat, itu bagus untuk masa sekarang ini, banyak fitnah dan sebagainya. Ini perlu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, berlezat-lezat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuman penting juga kita ketahui ciri-ciri guru mursyid untuk kita ambil baiat di situ supaya selamat. Enggak sembarang kita penting dia sudah begini kita ambil. Enggak, dia punya ciri-ciri. Ini disebutkan dalam sebagian, dalam ini kita kumpulkan dalam kitab Tanwirul Qulub, termasuk Adabul Suluk wal Murid. Imam Haddad menyebutkan minimal kalau kita mau ambil satu pembimbing atau guru atau mursyid yang akan membimbing rohaniah kita ini untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu, minimal ada 5 syaratnya niki. 5 niki ya, pada ingat niki nih. Yang pertama, ayyakuna wasilan billah. Jadi mursyid tarekat yang kita ikuti ini memang dia itu sudah usul kepada Allah, wah sampai nejok Allah Ta'ala, sehingga mampu mengarahkan kita yang belum untuk bisa sampai kaunuhu wasilan billah. Dia sendiri sudah merasakan sampai usul kepada Allah, sehingga dia nanti akan mudah mengarahkan, membimbing muridnya untuk bisa sampai. Nah, namanya wasil ini enggak semua yang wasil itu jadi guru mursyid, enggak. Ini yang wasil yang memang alim. Banyak juga yang wasil yang sampai kepada Allah, yang hatinya diambil oleh Allah sehingga ingatnya Allah saja, tapi kadang itu enggak boleh jadi nabil mursyid. Contohnya wali-wali yang majdub ini wali yang akalnya sudah diambil oleh Allah. Majdub ini bukan Allah, sampai kadang aneh sih gawe itu kadang tinggalan syariat karena akalnya sudah diambil oleh Allah. Itu wali juga, itu wasil, dia sampai kepada Allah. Cuman yang kayak gitu jangan kita jadikan guru mursyid. Kayak dulu siapa namanya, tuan guru siapa yang pernah ada, Ahmad Tretetet itu kan, itu majdub itu. Termasuk siapa, ada lagi kalau zaman dulu itu Bahlul dan Abu Nawas dan sebagainya, itu ada zaman dahulu itu kita akui beliau itu wali awliya Allah. Cuman kita tidak boleh kalau berguru kepada guru seperti itu, wajib tersesat sudah, karena orang itu akalnya sudah nggak bersama diri, jadi hanya dengan Allah saja. Yang wasil yang kita jadikan guru mursyid itu yang memang dia bisa ke atas, bisa ke bawah, dia bisa dengan manusia, bisa dengan Allah bisa gitu. Itu yang kedua. Nah, bagaimana dia akan bisa mengajak orang dekat dengan Allah sementara dia belum sampai. Kemudian yang kedua niki arifan bi qawaidis syariati. Yang kedua ini ketiga, arifan billah. Yang kedua ini arifan billah, ngerti Allah. Dalam bahasan secara mudahnya kata para ulama, arifan billah maksudnya ngerti ilmu akidah, kenal Allah, hanya paham
kaidah-kaidahnya ilmu akidah itu paham. Dan bisalah dia jelaskan pemahaman mengenai sifat 20 itu bisa dia jadi, sehingga nanti ketika muridnya itu melakukan zikirnya, wiridnya, sehingga ada hal-hal yang mungkin timbul, ada waridat yang datang, ada basyirah yang datang, atau khawatir dalam hatinya, sehingga nanti bisa dijelaskan bahwa itu berarti ini, itu jangan sangka kamu anggap itu ini, dan lurus nggak jadinya. Paham ya? Minimal dia paham akidah sifat 20 dan bisa dijelaskan. Kemudian yang ketiga, arifan bi qawaidis syariah, dia ngerti kaidah-kaidah dasar ilmu syariat, tahu masalah ubudiyah bagaimana yang benar, masalah muamalah jual beli gimana yang benar, masalah munakahat gimana diajarkan zikir kepada muridnya, sementara muridnya masih aja senang riba, nggak akan bisa sampai kepada Allah walaupun zikirnya kayak apa. Harus cek dulu kamu kerjamu apa, ini pindah ke kerja yang lain. Kalau begitu kamu gak akan bisa dekat dengan Allah. Itu guru itu harus paham itu. Mungkin dia sudah kerjanya bagus, tapi dalam hal muamalahnya mungkin dia orangnya masih suka begini, ya diarahkan. Ngerti ilmu syariat. Mungkin dalam hal rumah tangga, mungkin dia ikut toreko, tapi sama istri berapa kali ucapan kata talak, tapi tetap aja. Nah kalau guru nggak paham itu ilmu syariat, zina terus muridnya ini. Nah, maka minimal ngerti kaidah-kaidah dasar daripada ilmu syariat dalam ibadah mencakup toharoh, tayamum, mandi dan sebagainya, itu dia ngerti. Kemudian dalam hal muamalah, jual beli dan sebagainya itu ngerti, dia tahu apa pekerjaannya, dicek dulu pekerjaannya. Justru kalau memang perlu disuruh hijrah dari kerjaannya itu, mungkin di sana ada haramnya, ada ribanya, ada tipu daya. Kalau nggak begitu nggak bisa ada sampai kepada Allah. Dia mau dekat dengan Allah tapi melanggar syariat Allah. Jadi seperti itu, paham ya? Aliman bi qawaidis syariah, ngerti dia kaidah syariat itu, sehingga bisa diarahkan murid-muridnya. Kemudian yang keempat, aliman bi ahwalil qulub, ngerti cara membersihkan hati. Dia ngerti misalnya dasar-dasar ilmu tazkiyatun nufus, sehingga benar diarahkan. Kadang murid itu dia punya kebiasaan macam-macam. Ada yang tekun ibadah tapi dia ini sukanya gunjing orang, itu diarahkan, kamu jangan. Ada orang itu tidak suka gunjing orang tapi dia itu pelitan orangnya, itu penyakit. Ada orang dermawan gak suka gunjing orang tapi dia punya ada masalah dengan dia punya keluarga, itu guru itu harus tahu. Jadi seperti itu, aliman bi ahwalil qulub. Ada memang dia ini bagus, wiridnya bagus dengan orang-orang baik, cuman dia ini kalau ditegur itu suka dia terima, wah aku melah aku duduk. Nah itu penyakit, itu tidak akan bisa sampai kepada orang-orang seperti itu. Nah, maka itu guru harus ngerti ya. Ibarat guru itu ibarat dokter itu, jadi harus paham betul-betul apa penyakit muridnya dan apa resep yang harus diberi. Jadi seperti itu. Yang terakhir yaitu ayyakuna ma'dzunan wa irsyadan min syaikhihi. Yang penting juga ini, harus itu guru mursyid memang dia sudah ada izin dari guru di atasnya untuk mengajarkan kepada dia punya murid. Dia selong-selong angkat didiknya jadi mursyid terus membayar, memang ada izin leman, maknanya dia punya mata rantai sanad torekohnya itu. Tidak bisa sembarang-sembarang ini supaya lurus. Masalah ini masalah ate, masalah rohani. Kalau ini bermasalah nggak ada obatnya, sudah bahaya. Harus dia ada izin dan ada perintah dari dia punya guru. Gurunya sudah mengizinkan melanjutkan atau memang sudah dikasih untuk melanjutkan, itu selamat. Paham ya? Jadi dasar-dasarnya 5 ini. Kalau belum 5 ini masih kita ragu-ragu, ya sudah ngaji kayak begini aja lebih selamat. Tetapi kalau memang kita yakin itu guru tuh memang memahami ini, ya ikuti sudah. Tinggal kitanya berarti yang tekun-tekun jaga wirid. Kadang ada gurunya itu sudah mukamal tapi muridnya ini yang tidak sungguh-sungguh.
sehingga nanti menyusahkan gurunya di bank wirid ini terjaga, bank wirid ini terjaga, itu jauh lebih bahaya karena itu sudah bayat. Makanya dari dulu yang harapkan ya, kalau memang betul-betul lamun masih banyak kesibukan dalam urusan nafkah dan sebagainya, belum waktunya kita untuk jaga wirid, lebih baik jangan dulu, nanti sudah kalau memang sudah memang kita siap untuk jaga itu wirid itu, karena itu nanti bisa menyebabkan tuntutan dalam diri kita nanti. Paham ya? Ada berapa jumlahnya? Ada 5. Yang pertama ayyakuna wasilan billah, kedua arifan billah, ketiga aliman biqawaidis syariah, keempat aliman bi ahwalil qulub, yang kelima ayyakuna ma'dzunan wa irsyadan min syaikhihi. Insyaallah ya. Nah, ini sebagai pegangan untuk kita supaya lurus. Penting dalam Al-Qur'an disebutkan wa may yudlilillahu falan tajida lahu